Pengalaman hampir mendekati maut juga dialami Cepi Yanuar, seorang pemancing sekaligus host dari program Mancing Mania Trans 7. Kejadian itu dialami saat Cepi sedang melakukan aktivitas proses syuting di daerah Bangka pada tahun 2011. Pada saat itu, Cepi dan rombongan baru saja menyelesaikan aktivitas mancing seperti biasa. Namun, naas, perahu yang ditumpanginya terkena badai. Seketika itu, mesin perahu mati di tengah badai yang masih berlangsung. Udah mulai hujan terus gelap, terus sempat ada kendala, jadi perahu mesin satu perahu mesinnya mati. Kita dijemput, itu ada teman dari camp, terus ada telepon, kita dijemput. Akhirnya alhamdulillah sih, mudah-mudahan sih kita bisa sampai ke camp secepatnya. Keadaan pun semakin memburuk. Mesin perahu jatuh ke dalam laut. Bahkan kapal juga mengalami kebocoran yang bisa mengakibatkan tenggelam. Yang lebih paniknya lagi, si kapten kapal teriak-teriak lagi. Dia segala jenis sebutan, pokoknya dia sebutin dari mulai Allahu Akbar, astagfirullah, pokoknya semuanya dia benar-benar nyebutin, teriak-teriak. Dia bilang kapalnya bocor. Itu yang bikin kita panik. Kita panik banget di situ. Kapal bocor, mesin kapal nggak ada. Kapal kita fiber, karena biasanya kalau fiber kalau udah bocor terus tenggelam, itu pasti tenggelam, nggak ngapung. Beda sama kapal jenis kayu. Kalau kayu kita karam, kayunya bisa ngambang, jadi kita masih bisa pegangan di atas kapal karena ngambang. Kalau fiber, kalau udah bocor, tabrak, bocor itu pasti tenggelam. Rombongan Cepi hanya bisa mengandalkan pertolongan dengan meminta bantuan lewat jaringan handphone. Namun karena panik, titik koordinat lokasi kapal tidak dapat terbaca dengan baik. Karena emang yang paling paham banget buat lihat koordinat tuh dia. Jadi kita coba kita di koordinat berapa, karena ada yang mau jemput kita buat nyelamatin. Cuman nggak tahu kenapa, lagi-lagi karena panik ya, karena di situ kita bingung mau ngapain. Itu yang paling jago ngeliat koordinat pun dia nggak tahu apa-apa. Dia bilang nggak tahu nih gue koordinatnya berapa. Padahal jelas-jelas itu koordinat ada di GPS kan ya. Setelah beberapa lama, kapal rombongan Cepi berhasil mendekati kapal nelayan dan meminta pertolongan. Kita kejar itu kapal. Pas kapal ngedeket ke nelayan, si nelayannya akhirnya kesusul nih sama kita, karena dia sambil mancing kan, dia pasti otomatis ngejangkar, jadi dia agak lama juga kalau untuk pergi kan. Terus kita bilang, ngapain Pak, kok pergi, kita mau minta tolong, kata itu. Ternyata dia nyangkanya kita tuh ngusir dia. Kapal nelayan yang dimintai tolong rombongan Cepi sempat tidak menggubrisnya karena para nelayan mengira diusir karena telah memasuki wilayah rumpon milik Cepi. Setelah berhasil mendekat, Cepi dan rombongan berpindah ke perahu nelayan yang cukup besar. Namun saat sedang berlangsung proses evakuasi, datang helikopter yang memantau kecelakaan itu. Alhamdulillahnya di situ juga helikopternya Polda Bangka datang tiba-tiba. Jadi mantau keadaan kita. Itu tuh emang udah lega banget, itu lumayan lama ya, berapa jam itu kejadiannya. Itu sempat panik banget karena kalau nggak salah pelampung yang ada di situ juga nggak banyak, nggak sesuai sama yang kita naik waktu itu. Cepi dan rombongan akhirnya dapat bernafas lega setelah ditolong perahu nelayan. Sadar bencana akan semakin memburuk karena jumlah pelampung saat itu tidak mencukupi jika kapal tenggelam. Sementara itu, helikopter yang memantau kejadian berangsur pergi karena melihat Cepi dan rombongan sudah selamat dalam perahu nelayan. Akhirnya helikopternya datang, mantau kita, dan kita bilang kita udah aman karena kita ada di nelayan. Kita udah ada posisinya, udah ada nelayan yang kita safety lah. Kalau misalnya kapal akhirnya tiba-tiba karam, kita udah pindah ke kapal nelayan, dan kapal nelayan itu ukurannya cukup besar, jadi bisa nampung kita semua lah di situ. Setelah beberapa lama di atas kapal nelayan, kru dari darat kemudian datang. Cepi beserta rombongan berhasil dievakuasi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, buat penggemar mancing, boleh dicoba nih pengalaman menggunakan kapal mewah berjenis katamaran ini. Selain mewah, fasilitas yang disediakan membuat betah para pemancing yang pasti membuat rasa aman dan nyaman saat berlayar.
akhirnya dapat merapat dan menaiki kapal Yah berjenis katamaran. Bagaimana? Mewah kan kapal memancing kami kali ini? Walaupun mempunyai layar untuk mengarungi lautan, namun kapal ini juga ditambah dengan mesin agar lajunya semakin cepat. Ini kita buka layarnya biar semakin cepat kita menuju spot, karena emang kapalnya tuh mesinnya cuma kecil, 30 pk kanan, 30 pk di kirinya. Jadi buat mempercepatnya kita pakai kapal layar. Emang asli ini kan kapal layar sebenarnya, jadi kita buka biar lebih cepat nyampe spotnya. Mantap, keren nih. Karena angin terlalu kencang, kami memutuskan untuk bermain aman dengan teknik light jigging dan ultralight di pinggir Pulau Tua Manado. Walaupun bukan ikan besar yang menyambar dengan teknik ini, namun sensasi strike menggunakan piranti kecil memang sulit dilupakan. Dan gak berapa lama, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Rupanya dengan teknik light jigging, ikan yang didapatkan cukup besar. Tuh ikannya tuh, Ambil aja, ambil. Talinya aja pegang, Om Gimbal. Talinya. Nah. Benar saja, kerapu cukup besar bisa menjadi menu buat siang nanti. Main besar nih. Pas kita mau makan siang, katanya ikannya belum ada. Jadi kita dapat buat makan siang. Mantap. Menggunakan kapal berjenis katamaran ternyata mengurangi goyangan pada kapal. Dua lambung yang berada di sisi kanan dan kiri dapat meminimalisir goyangan. Kapal ini memiliki fasilitas untuk bersantai yang dilengkapi dengan pendingin udara dan TV. Kemudian dapur untuk memasak serta kamar tidur yang dapat menampung hingga 3 orang. Wah, kalau memancing dengan menggunakan kapal Yah seperti ini sudah pasti nyaman. Bahkan aktivitas memancing pun dapat berjalan dengan lancar karena minim goyangan. Nah, sudah pasti hasil tangkapan ikan yang didapat bisa maksimal.